Halo teman-teman, bagaimana kabar kalian? Pasti baik-baik saja ya. Kali ini kita akan membahas 5 cerita mistis para pendaki pegunungan di Indonesia. Indonesia memang terkenal dengan beberapa pegunungan yang akan membuat kita berdecak kagum. Sejumlah gunung menjadi tantangan lebih bagi pendaki untuk ditaklukkan. Namun, seperti yang kita tahu, bahwa lokasi-lokasi alam memang menjadi tempat-tempat tinggal makhluk-makhluk astral. Mari kita mulai ulasannya. Nomor 1, Gunung Salak, berada di kawasan Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Gunung Salak punya banyak kisah mistik yang masih belum terpecahkan. Namun, di sana juga terdapat sejumlah makam dan tercatat terjadi beberapa kecelakaan. Salah satu cerita mistis tentang Gunung Salak ketika pada 2007, 13 orang pemuda pecinta alam memutuskan untuk mendaki gunung dengan ketinggian 2.211 meter ini. Saat tengah mendaki, salah satu pemuda itu melihat sosok hitam yang melambaikan tangan padanya. Dirinya langsung bertanya pada teman yang berada di dekatnya apakah melihat hal serupa. Temannya pun berkata tidak dan memintanya untuk mengabaikan sosok tersebut. Jelang malam, cuaca yang tidak mendukung akhirnya mereka membangun kemah lebih awal. Setelah selesai membangun tenda, pemuda yang melihat sosok hitam tadi tidak dapat tidur karena ada perasaan yang mengganjal. Dia pun akhirnya terjaga dan memutuskan untuk keluar tenda. Tak disangka di luar tenda sudah ada sejumlah pasukan berseragam tentara berwajah pucat mengeliling tenda mereka. Dalam kondisi ketakutan, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Terlebih ketika seekor macan menatapnya dengan mata bersinar di antara barisan tentara itu. Namun, tak lama kemudian terdengar suara lantunan ayat-ayat doa dari bukit di atas tenda mereka. Suara tersebut terdengar seperti suara wanita. Meski begitu, dia tidak melihat wanita itu. Dia pun perlahan mampu untuk masuk ke dalam tendanya dan tidur terlelap berkat lantunan doa yang juga mengusir makhluk tersebut. Nomor 2, Gunung Sumbing. Gunung Sumbing ada di antara 3 kabupaten, yakni Magelang, Temanggung dan Wonosobo, dengan ketinggian 3.371 meter. Seperti yang ada di gunung-gunung lainnya, terdapat sejumlah pantangan yang harus ditaati pendaki. Salah satunya tidak boleh naik gunung dalam jumlah ganjil. Namun, sekelompok mahasiswa pecinta alam ini tidak mempedulikan dan berangkat dengan jumlah 11 orang. Ketika mereka mau mendaki gunung, baru seperempat jalan, personil mereka bertambah 1 orang. Dan pendaki wanita yang punya indera keenam menyadari hal itu. Meski begitu dia tidak menggubris dan tetap melanjutkan perjalanan. Setelah sampai di puncak, anggota yang ke-12 itu pun sudah menghilang. Mereka pun beristirahat, tetapi penampakan tak mengenakan pun mengusik mereka. Pocong muncul di antara mereka ketika sedang duduk mengelilingi api unggun. 4 orang menyadari kehadiran makhluk tersebut, termasuk pendaki yang punya indera keenam. Dia pun secara sengaja mengajak teman-temannya untuk berdoa, dengan alasan mengucap rasa syukur sudah bisa sampai di puncak. Selesai berdoa, pocong tersebut pun menghilang. Akhirnya mereka beristirahat sebelum turun keesokan harinya. Dan kejadian mistis kembali mereka alami ketika turun pada esok hari. Sesosok pocong mengikuti dan mengawasi mereka. Tanpa digubris, tiba-tiba pendaki yang memiliki indera keenam itu melihat sebuah pintu besar dekat lereng gunung dekat posko istirahat mereka. Pintu tersebut sangat tinggi dan indah. Terdapat penjaga dan ada sesosok wanita yang memanggil-manggil ke-11 pendaki itu. Panggilan itu terdengar oleh ke-11 pendaki tersebut. Mereka langsung bergegas berjalan dan menuruni gunung. Nomor 3, Gunung Gede. Gunung Gede berada dalam kawasan Taman Nasional Gede Pangrango, tepatnya di antara 3 kabupaten, yakni Bogor, Cianjur dan Sukabumi. Dengan ketinggian 2.958 meter, gunung satu ini juga meninggalkan kisah mistis, salah satunya tentang penunggu Gunung Gede yang merasuki tubuh salah satu pendaki.
Siang itu sekumpulan pendaki remaja menaiki gunung tersebut bersama beberapa pemandu. Hal tersebut dilakukan demi keamanan. Menjelang sampai ke puncak, rombongan tersebut beristirahat. Namun, salah satu pendaki melakukan tindakan yang tidak sopan. Dirinya buang air kecil sembarangan tanpa permisi terlebih dahulu. Setelah kencing sembarangan, pandangannya langsung kabur. Dia langsung melihat sesosok pria dengan pakaian kerajaan sambil membawa keris. Di sisinya terdapat 2 ekor macan yang mengerang. Sosok tersebut dipercaya sebagai penunggu yang marah akibat tindakan tidak sopan pendaki ini. Dia pun kesurupan. Kemudian, dari perspektif teman-temannya, pendaki itu mengerang dengan nafas berat dan berlari-larian naik dan turun tanjakan itu. Teman-temannya yang kebingungan pun hanya bisa ikut berteriak histeris. Sementara pemandu dan beberapa pendaki lain berusaha menenangkannya. Dalam pandangannya, dia seperti dibawa ke sebuah era yang penuh dengan orang-orang zaman kerajaan. Dia kemudian merasa seperti ditarik menjauh dari kerajaan, kemudian mulai sadarkan diri. Saat sadar, dia kembali melihat sosok penunggu tersebut dalam keadaan marah bersama 2 ekor macan tadi. Dia sadar dengan kondisi badannya sudah dibaringkan di posko terdekat. Raut wajah teman-teman dan pemandu sudah khawatir. Tidak hanya sampai di situ. Keesokan harinya saat turun, dia melewati posko yang sama ketika kesurupan, dan seperti mendengar bisikan dalam bahasa Jawa, diiringi oleh erangan geram harimau. Dia pun bergegas mengucap doa dan berangkat dari posko itu untuk turun. Nomor 4, Gunung Semeru. Dengan ketinggian 3.676 meter, Gunung Semeru ada di antara 2 kabupaten, yakni Malang dan Lumajang. Gunung ini juga masuk kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Menjadi gunung tertinggi di Jawa, Semeru juga tidak sedikit menelan korban. Sama seperti ketika perjalanan 5 pendaki dan 1 anjing ini yang akan membuatmu merinding. Hari itu kelima pemuda ini memutuskan untuk melakukan ekspedisi di Gunung Semeru. Mereka merupakan kumpulan pecinta alam dari Madiun. Sesuai dengan jadwal, persiapan mereka telah selesai dan mereka langsung memulai pendakian. Namun tak lama, mereka bertemu dengan seorang pendaki wanita. Pendaki wanita tersebut mengaku sendiri dan ingin menuju puncak. Akhirnya, dia pun diajak bergabung dengan kelompok 5 pendaki ini. Dengan mudah, mereka cepat akrab dengan pendaki wanita yang ramah serta mudah bergaul ini. Tak terasa mereka berada di salah satu pos yang sudah dekat puncak. Namun, karena malam telah tiba, mereka memutuskan untuk berkemah. Memasuki malam, mereka pun terlelap. Meski begitu, mereka tetap bergantian berjaga. Pendaki pertama yang berjaga membawa anjing untuk mengawasi binatang buas. Namun, tidak lama saat tengah malam, pendaki itu melihat pendaki wanita itu keluar dari tendanya dan berjalan ke arah hutan. Dalam keadaan bingung dan khawatir, dia pun mengikuti pendaki wanita itu. Tak berapa lama, dia kehilangan bayangan wanita itu. Panik, dia langsung bergegas kembali ke kemah untuk membangunkan teman-temannya. Teman-teman yang kaget dengan ceritanya pun bergegas untuk mencari pendaki wanita itu. Dalam keadaan gelap, mereka tak dapat melihat apa-apa. Teriakan mereka pun percuma. Akhirnya, mereka memutuskan untuk mencarinya pagi hari. Pagi menjelang, mereka sudah beres-beres dan membagi kelompok dalam 2 tim untuk mencari. Salah satu kelompok tersebut mencari sampai bibir jurang Semeru. Mereka melihat sebuah ransel yang mirip dengan ransel milik pendaki wanita itu. Penasaran, mereka akhirnya menuruni jurang. Sesampainya di dasar, mereka menemukan tas ransel dan jasad yang sudah membusuk. Akhirnya, menunggu kedatangan teman lainnya, mereka membawa jasad tersebut ke posko terdekat untuk melaporkan temuan ke tim SAR. Tim SAR yang langsung mendatangi dan meninjau kondisi mereka pun mengatakan bahwa itu adalah jasad pendaki wanita. Mereka meyakini itu pendaki wanita yang bersama mereka sejak kemarin. Namun, yang membuat mereka terkejut adalah fakta bahwa jasad tersebut adalah pendaki yang sudah hilang selama 1 bulan.
Mereka pun terduduk lemas setelah mendengar penjelasan tim SAR. Nomor 5, Gunung Ungaran. Berada di Kabupaten Semarang, Gunung Ungaran punya ketinggian 2050 meter. Gunung Ungaran juga dapat dilihat pengendara yang melakukan perjalanan darat ke selatan Semarang, dan gunung tersebut akan berada di sisi kanan. Namun, Gunung Ungaran juga menyimpan misteri, mulai dari penunggu sampai kejadian-kejadian mistis. Salah satunya adalah ketika seorang pendaki tanpa sengaja bertemu penunggu salah satu jalur perbukitan. Saat itu, pria yang berasal dari kota Semarang ini berangkat sendiri menuju lokasi pendakian. Mendekati lokasi pendakian, dia mulai merasa tidak nyaman. Namun, tetap dia teruskan. Memulai pendakian pukul 15 waktu Indonesia Barat, pria itu merasa kesulitan karena medan yang terasa lebih berat saat itu. Sampai di sebuah hutan dengan lapangan luas, dia memutuskan untuk beristirahat. Malam menjelang, dia memutuskan untuk berkemah di sana. Setelah tenda dan api unggun siap, suasana di sekitarnya tiba-tiba hening. Padahal, awalnya terasa berisik oleh suara dedaunan serta hewan. Tak lama, dia memutuskan untuk tidak peduli dan tidur. Tengah malam dia terbangun oleh suara erangan hewan liar. Dia mengira jiwanya sudah dalam bahaya karena melihat bayangan mirip harimau. Namun, hanya beberapa saat bayangan dan suara itu hilang. Dia memutuskan untuk melihat sekitar. Saat membuka tendanya, tak disangka sebuah sosok hitam besar ada di depan tendanya. Tepat di samping sosok itu adalah macan kumbang yang hitam gelap, tapi matanya bersinar hijau. Melihat itu pun, pendaki itu mulai membaca doa. Dia memejamkan mata. Kemudian, seolah-olah ada tawa datang dari sosok hitam itu. Seperti ada suara teriakan dari dalam hutan. Dia pun kaget dan tak sadarkan diri. Saat terbangun, dia sudah berada di tengah hutan tanpa tenda dan api unggunnya. Dia juga terbangun setelah dibangunkan oleh kelompok pendaki yang kebetulan lewat di dekatnya. Cerita-cerita horor di atas memang dialami oleh para pendaki. Namun, tidak pernah menghentikan mereka untuk mengeksplorasi keindahan gunung di Indonesia. Dukung terus channel kami dengan cara like, komen, subscribe dan share video ini bila dianggap menarik. Terima kasih dan sampai jumpa di video-video kami selanjutnya.